Halo kawan pajak, kembali lagi dengan saya Surya dan di samping saya Eka Wahyudi. Nah, kembali lagi di acara Bisik Bijak, Bicara asik. Bincang Pajak. Ya, kawan pajak, di sini kita bakal membahas satu topik yang lagi hangat di Indonesia ini, yaitu tentang apa, Mas Eka? Tentang pemadanan NIK menjadi NPWP. Iya, betul sekali. Jadi kawan pajak udah pada dengar ya, pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, kita mau tahu nih, latar belakang apa sih yang membelakangi dari pemadanan NIK atau validasi NIK menjadi NPWP ini? Silakan Mas Eka. Oke, baik. Terima kasih Bang Surya. Jadi kita di tahun 2023 ini ada program pemadanan NIK menjadi NPWP. Intinya yang menjadi dasar ini adanya Undang-Undang Cipta Kerja kalau kita ingat. Kemudian yang dilanjutkan dengan Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP itu yaitu Undang-Undang Sapu Jagat ya kalau dibilang kemarin ya. Iya. Nah, Betul banget. di undang-undang itu disebutkan bahwa salah satunya program pemerintah yang sedang didengungkan ini adalah Satu Data Indonesia, yaitu penggunaan NIK untuk seluruh layanan pemerintah. Salah satunya sekarang digunakan untuk pajak. Kemudian kan kita tahu nih sekarang NPWP itu 15 digit, sedangkan NIK 16 digit. Ada perbedaan 1 digit antara NIK dengan NPWP. Oleh karena itu kawan pajak wajib untuk memutakhirkan atau memvalidasi data NIK-nya menjadi NPWP biar nggak ketinggalan cerita. Oke, ternyata gunanya itu kita harus memutakhirkan Mas Eka ya. Betul. Mutakhirkan data NPWP kita menjadi NIK. Nah, seperti itu kawan pajak. Setelah latar belakang itu Mas Eka, adapun tata caranya, ini sebagai garis besarnya saja. Mungkin tata caranya ini ada beberapa tahap kawan pajak. Itu yang pertama kita dapat login ke DJP online atau pajak.go.id, lalu kita login di situ menggunakan NPWP kita dan password kita. Lalu kita dapat mengklik bagian NIK pada KTP itu. Jadi kita masukkan KTP sesuai dengan nomor di kartu keluarga, lalu kita cek kevalidannya di profil kita kawan pajak, seperti itu. Lalu apabila kawan pajak kesulitan dalam login, kawan pajak dapat menghubungi call center Kering Pajak di 1500200 atau dapat datang ke KPP Pratama Subul Salam Mas Eka ya? Betul, atau bisa juga WA kita. Oh iya, betul. WA kita di 0812 3000 4107. Begitu. Lalu setelah tata caranya ini, apa sih tujuan dari pemberlakuan NIK sebagai NPWP ini sih Mas Eka? Oke, jadi seperti tadi saya di awal bilang bahwa kita kedepannya satu data untuk seluruh layanan pemerintah. Jadi nanti kedepannya NIK itu dipakai untuk semua lini layanan pemerintah. Yang pertama tentu tentang penyederhanaan. Orang nggak perlu repot-repot lagi ngapalin NPWP gitu ya, cukup ngapalkan NIK saja. Kemudian itu juga untuk pemerataan. Untuk saat ini DJP Kemenkeu mencatat bahwa sudah ada 57 juta NIK yang telah terintegrasi sebagai NPWP per 1 November. Jadi jumlah itu sudah mencakup 82% dari jumlah 69 juta NPWP yang terdaftar di kita. Artinya masih ada 18% atau 9 juta lagi yang belum terverifikasi begitu. Wah, ya datanya masih ya. Banyak yang belum masih valid banyak. Mas Eka ya. Termasuk di Subulu Salam ya, termasuk di kantor pajak Subulu Salam ya, betul. Oke. Lalu berikutnya ini ada lagi Mas Eka. Apakah kalau kita udah punya NIK sebagai NPWP itu kita harus membayar pajak, Mas Eka? Oke. Ya. Jadi kalau pasti keluar pertanyaan begini ya, apaan nih kok NIK jadi NPWP begitu ya? Jangan-jangan semua dipajakin gitu ya. Bukan begitu kawan pajak. Jadi bukan berarti dengan adanya program pemerintah ini
semua yang punya semua yang punya KTP semua yang punya KTP dan bernik itu harus punya NPWP, tidak begitu. Jadi kalau seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai wajib pajak, barulah dia didaftarkan menjadi wajib pajak begitu. Syarat subjektif dan objektif antara lain ya, sudah berusia 18 tahun, kemudian dia bekerja atau berpenghasilan, kurang lebih seperti itulah kira-kira. Oke, berarti dari tadi kita mendengar itu ada tujuannya. Tujuannya itu ada 3, Mas Eka ya tadi. Yang pertama untuk keseragaman fasilitas, lalu untuk penyetaraan digit pada NPWP, dan 1 identitas. Ini program pemerintah. Iya. Dan juga tadi udah dibahas tentang syarat subjektif dan objektifnya Mas Eka ya. Betul. Nah, dari beberapa bahasan kita kali ini, itu ada pertanyaan lagi Mas Eka. Kapan sih mulai berlakunya NPWP ini dari NIK itu? Oke, baik. Program ini mulai digulirkan itu awal tahun 2023 dan direncanakan sejauh ini ya sampai tanggal 31 Desember 2023. Waktunya sudah tinggal sebentar lagi. Oh iya, gitu. Udah nggak nyampe sebulan lagi Mas Eka ya? Nggak nyampe sebulan lagi, iya. Betul. Kita sebentar lagi sudah menyongsong tahun baru. Oh iya, betul banget. Jadi kawan pajak ada rencana tahun baruan di mana ini? Oke Mas Eka, jadi gimana sih misal kita udah melewati 31 Desember 2023, apakah kita masih bisa menggunakan NPWP itu sebagai pelaksanaan administrasi perpajakan kita? Baik, jadi kawan pajak semua yang sudah punya NPWP sekarang, tapi kalau misalnya sampai tanggal 31 Desember 2023 kelewat begitu ya, iya. Itu nanti NPWP-nya otomatis akan nonaktif begitu. Otomatis kawan pajak harus datang lagi dulu ke kantor pajak untuk mengaktifkan kembali. Jadi dia begitu lewat dari tanggal 31 Desember, NPWP-nya nonaktif dulu. Oke, begitu Mas Eka ya. Betul. Jadi kalau kawan pajak yang udah lewat nih dari 31 Desember 2023, jadi NPWP itu statusnya tidak aktif. Tidak aktif sementara. Tidak aktif sementara. Oke. Jadi Mas Eka, misal nih saya datang ke kantor pajak, apa sih yang harus saya siapkan, berkas apa saja gitu untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP ini? Baik. Oke. Yang pertama tentu sesuai namanya ya. Iya. NIK menjadi NPWP artinya kita harus pegang NIK-nya dulu nih. Oke, NIK berarti KTP ya. Oke. Pertama KTP. Terus jangan lupa juga kita bawa kartu NPWP kalau masih punya gitu ya. Kalau hilang nggak apa-apa, nanti bisa kita bantu carikan nomor NPWP-nya. Kawan pajak yang penting ingat begini aja. Oh, saya dulu pernah punya NPWP nih. Datanglah ke kantor pajak bawa KTP gitu ya. Bawa KTP. Kemudian satu lagi, biar datanya semakin lengkap, kawan pajak juga bawa kartu keluarga. Kartu keluarga juga Mas Eka ya? Iya, kartu keluarga. Berarti kita cuma membawa dua itu dulu sementara ya. Sementara. Oke, berarti kawan pajak yang masih belum memvalidasi atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP, kawan pajak dapat datang ke kantor pajak dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Betul. Oke. Nah, misal nih Mas Eka, tadi kan udah saya bahas sedikit di awal tadi ya tentang pelaksanaan NIK menjadi NPWP ini. Apabila kita kesulitan nih dalam lewat DJP online, lalu kita kesulitan juga untuk datang ke kantor pajak, hal apa lagi yang dapat kita lakukan untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP ini Mas Eka? Baik, sepertinya tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi kawan pajak bisa telepon ke kantor pelayanan pajak terdekat, jadi tidak perlu misal kawan pajak terdaftarnya di Medan begitu ya, kawan pajak bisa ke Sebulu Salam, kantor pajak Sebulu Salam bisa, ke kantor pajak Aceh Singkil bisa, itu bisa di seluruh Indonesia khusus untuk pemadanan NIK menjadi NPWP ini. Oh, seperti itu Mas Eka ya. Jadi misalnya kawan pajak ada yang terdaftarnya di Jakarta, sekarang kerja di Sebulu Salam,
boleh datang ke kantor pajak Subulu Salam untuk validasi NIK menjadi NPWP. Oke, seperti itu. Berarti kawan pajak nggak usah khawatir lah Mas Nggak Eka usah ya, khawatir. untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP Betul. nih. Oke, mungkin sampai sini dari kawan pajak ada yang ingin bertanya nggak Mas Eka ya? Kita lihat dulu ya. Kita cek dulu dari Cek kolom dulu. komentar. Sembilan. Yuk. Salah. Oke, tampaknya saat ini kita lihat belum ada yang berkomentar Mas Eka ya? Belum ada nih. Oke. Kita bahas lagi aja ya. Oke, kita bahas lagi aja. Baik. Mungkin saya sampaikan ada lagi nih, sedikit nih, kawan pajak. Jadi karena NPWP ini sudah ibaratnya sudah jadi kebutuhan primer kita mungkin ya. Iya, betul sekali Mas Kebutuhan Eka. primer kita ke bank kita butuh NPWP, kemudian kita ke kelurahan ditanya juga Iya, tuh. ditanya juga. PBB pasti ditanya ya. PBB pastinya Mas Pasti Eka. ditanya. Kadang-kadang ditanya juga NPWP, terutama kalau kawan pajak mungkin mau jual beli tanah. Wah, itu pasti sekali. ditanya itu. Iya. Pasti ditanya. Kemudian kalau mau perpanjang izin usaha itu ditanya juga. Ngurus YUPS itu Mas Eka ya? Sip situ. Kemudian kalau misalnya mau daftar kerja sama ditanya juga. Jadi karena NPWP ini sudah apa ya ibaratnya nyangkut kemana-mana Iya, mungkin nyangkut gitu ya, kemana-mana nyangkut udah. kemana-mana. Jadi jangan sampai kawan pajak ketinggalan momen untuk validasi NIK NPWP ini. Betul gitu. sekali kawan pajak. Kita ingatkan lagi batasnya sampai 31 Desember 2023. Oke, Mas Ini Eka. sementara belum ada Kita lihat kayaknya lagi ya. apakah udah ada? Sementara Masih belum belum ada, ya? sepertinya belum ada ini. Belum ada. Oh iya, kita belum sampaikan nih. Jadi buat penanya, Oke, benar sekali Mas Eka. Untuk 5 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher. Voucher. Hadiah. Voucher hadiahnya apa Mas Eka? voucher belanja di Indomaret. Oke, mendapatkan voucher belanja di Indomaret untuk 5 orang penanya yang beruntung ya? Iya, Kawan 5 pajak. orang penanya yang beruntung nilainya 50.000 50.000 per orang ya. per orang. Jadi kawan pajak nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, langsung Silakan tanya-tanya. tanya di kolom komentar. Sementara kita lihat lagi ya. Iya. Sementara kita tanya dulu Mas Eka. Oh, tampaknya udah ada ya Mas Eka? Loading ini sepertinya kalau di HP ini. Delay dia. Oke, tampaknya ada penanya yang beruntung nih Mas Eka. Boleh, Saya bacakan silakan. ya. Iya. Dari Maulana Fat. Pertanyaannya seperti ini Mas Eka. Apabila NPWP tersangkut dengan pasangan nih. Wah, berarti ini contohnya suami istri. Suami Mas istri. Eka. Pemadanannya itu seperti apa ya Pak? Oke, boleh Mas Eka Gimana jawab? tadi? Langsung dijawab ya. Kalau NPWP-nya tersangkut suami istri nih, bagaimana sih cara pemadanannya? Atau Oh. suami saja atau dua-duanya? Oke. Seperti itu. Jadi biasanya kalau di kami kawan pajak, jadi ada beberapa case ya. Ada yang suami punya NPWP sendiri, istri punya sendiri. Kemudian ada yang istri ikut suami NPWP-nya. Kalau untuk yang pertama, suami punya NPWP, istri punya NPWP, artinya perlu dipadankan keduanya. Oke. Suaminya dipadankan NIK-nya, istrinya juga. Kalau kasus yang kedua, istri mengikuti NPWP suami, artinya cukup punya suami saja. Cukup punya suami saja berarti Mas Betul. Eka ya. Tapi jangan lupa, kita juga harus update data keluarga. Oh, Iya, di update. profilnya Mas Eka Di ya? profil, supaya nanti ke depannya kalau mau diaktifkan NIK-nya jadi NPWP sudah mudah. Oke, Gitu. berarti untuk istri yang pertanyaannya tadi dari
Maulana Fat tadi, kalau NPWP-nya tersangkut dengan suami itu cukup suaminya saja, begitu Cukup Mas Eka, suaminya ya? saja, Oke, betul. kecuali NPWP-nya terpisah antara suami dan istri, itu Dua-duanya. keduanya harus melakukan Betul. validasi NIK menjadi NPWP. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, ada lagi. Pertanyaannya dari Tiara 14 nih Mas Eka. Pertanyaannya, mau nanya Pak, itu masyarakat yang mempunyai kendaraan mobil, apakah mereka membayar pajak? Nah, pertanyaan menarik nih Mas Eka. Pertanyaannya menarik nih. Iya. Mungkin kita agak mundur jadinya nih ya. Iya. Jadi betul, kalau di kantor pajak Pratama itu yang dipegang adalah pajak pusat. Oke, gitu ya. pajak pusat. Pajak pusat. Kalau yang dimaksud Ibu Tiara, Ibu Tiara tadi berarti itu adalah pajak daerah. Pajak yang daerah. dipegang oleh, kalau untuk pajak kendaraan itu dipegang oleh provinsi. Jadi kalau ditanyakan apakah orang yang punya kendaraan itu bayar pajak? Jawabannya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tapi boleh mungkin sekalian kita himbau ya, Boleh, jangan lupa kawan pajak juga kalau misalnya punya kendaraan atau tanah dan bangunan, jangan lupa bayar pajaknya. Iya. Itu pasti kembali ke kita kok. Kita juga rasakan semua. Dapat subsidi BBM, Betul, subsidi dapat BBM, jalan, jalan yang pembangunan, bagus, Mas Eka, ya. kemudian sekolah nggak bayar kalau Gratis lah, negeri. bisa dibilang, ya. Iya, begitu ya. Ternyata banyak banget nih fasilitas yang pemerintah berikan Mas Betul, Eka ya. betul. Dari kita membayar pajak. Betul. Jadi untuk jawaban dari Ibu Tiara 14 tadi, apakah mereka membayar? Iya, tergantung orangnya. Tergantung gitu, Mas Eka, orangnya, ya. betul. Tapi seharusnya ya membayar gitu. Harusnya membayar. Dan pajak itu masuk ke pajak daerah. Pajak Seperti daerah. itu, Mas Eka ya. Betul. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Sudah 2 nih berarti nih ya. Oke, iya, yang udah beruntung 2 Mas nih ya. Eka. Berarti Luar sisa biasa. Masih 3 lagi 3 nih. lagi nih, 3 voucher nih. 3 voucher. Lumayan. Untuk Indomaret. Voucher Indomaret. Voucher Indomaret. Ada lagi nggak ya yang bisa kita ceritakan ke kawan pajak ya? Oh, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terdahulu nih Mas Eka. Oke. Apabila ada pertanyaan juga tuh titipan dari teman saya tuh Mas Eka. Dia kan nick-nya itu di KTP tuh. Di KTP-nya itu berbeda namanya dengan di kartu keluarga. Jadi namanya tuh di kartu keluarga itu Niko, N-I-K-O. Tetapi di KTP-nya itu Niko, N-I-C-H-O. Oh iya. Jadi kita yang benar yang mana Mas Eka ya? Apa Oke. kita mengikuti KTP atau kartu keluarga? Baik. Kalau ada seperti itu, atau misalnya nih, ini kasusnya mungkin kalau ada juga kawan pajak yang setelah buka DJP online mencoba untuk validasi, ternyata datanya tidak sesuai. Betul, banyak sekali itu terjadi. Banyak Mas Eka. itu terjadi ya. Jadi kalau yang seperti itu, kawan pajak silahkan kontak ke Dukcapil tempat kawan pajak mendapatkan kartu Ini KTP. KTP dan KK untuk divalidasi di Dukcapil terlebih dahulu. Oke. Dipastikan mana datanya yang sesuai, barulah diverifikasi ke data perpajakan. Oke, Begitu. berarti jawabannya kita harus konfirmasi dulu Konfirmasi ke Dukcapil, dulu ke Dukcapil, betul. melakukan validasi. Betul. Oke, berarti kawan pajak kalau ada data yang tidak sesuai antara KTP dan kartu keluarga, kawan pajak dapat melakukan validasi data yang benar dulu ke Disdukcapil tempat kawan pajak terdaftar. Betul. Oke, sambil menunggu apakah udah ada pertanyaan lagi? Kita lihat. Oh, tampaknya udah ada lagi nih pertanyaan dari SMP Negeri 01 Simpang Kiri nih Mas Eka. Wah, Oke. ini nggak bisa dibagi satu SMP nih kayaknya. Iya. Satu sekolah nih ya. Kayaknya Mungkin yang dapat satu orang yang dapat. Satu orang. Ini kepala sekolah atau bendahara nih Mas Eka? Oke, pertanyaan seperti ini Mas Eka. Mau tanya Pak, ada ketentuan penghasilan nggak biar bisa buat NPWP? Batasannya. Jadi Oh, ini oke. sepertinya menanyakan PTKP nih Mas Eka. PTKP, baik. Oke. Baik, seperti tadi saya sudah bilang di pertengahan kita acara tadi ya. Jadi ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektifnya adalah seseorang itu kalau mau punya NPWP punya penghasilan.
Apakah ada batasan penghasilannya? Tidak ada. Jadi batasan penghasilannya tidak ada. Misalnya nih, tapi banyak juga ceritanya kalau di kita ada yang baru mau ngelamar pekerjaan daftar NPWP, boleh nggak apa-apa. Kalau itu memang dipersyaratkan ketika kawan pajak mau melamar pekerjaan, silakan. Tapi syarat objektifnya adalah ketika sudah punya penghasilan, dia baru dipersyaratkan atau diharuskan punya NPWP. Apakah ada batasan? Batasan itu hanya untuk dikenakan pajak. Jadi ada fasilitas dari pemerintah yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Untuk seseorang yang masih melajang begitu ya, dia belum menikah dan tidak ada tanggungan, batasan bawahnya adalah 4.500.000 per bulan gajinya. Per bulan Mas Eka ya? Gajinya 4.500.000 per bulan. Atau kalau untuk usahawan UMKM itu 500 juta per tahun. 500 juta per tahun. tahun. Oke. Iya. Berarti batasan ini tergantung jadi dari tanggungan Mas Eka ya? Dari tanggungan ya. Oke, betul. Kalau untuk baik, yang karyawan ya. Betul, untuk yang karyawan. Jadi lebih baik kita cepat-cepat menikah ya Mas Eka. Wah. Dan mempunyai momongan ini sepertinya kawan pajak. Waduh, ini kayaknya curhat nih. Jadi gimana Mas Eka? Itu kan untuk batasan PTKP itu berarti yang tidak kawin dengan nol tanggungan itu 54 juta Mas Eka ya? Iya, kalau setahun 54 juta berarti ya. Untuk yang maksimalnya itu berapa Mas Eka? Maksimalnya itu 72 juta atau berarti 6 juta per bulan untuk yang sudah menikah satu istri, 3 anak. Ya. Jadi yang diakui sama negara cuma satu istri ya. Oke, jadi walaupun 2 tetap satu yang dihitung. 2 Mas Eka. tetap satu, anaknya 7 tetap 3 begitu. Oke, begitu. Itu untuk jawaban dari SMP Negeri 1 Simpang Kiri. Iya. Ada lagi, berarti sudah 4 nih Bang Sugeng. Udah 4 ya? Oh, 3. Udah 3 Waduh, Mas Eka. hampir ini kita buat 1. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. Dari Joka Sub. Pertanyaannya seperti ini Mas. Mau nanya Mas, kalau NPWP-nya ganda bisa diurus di mana ya? Oh. Dan persyaratannya apa saja? Oke, baik. Hampir kelupaan ya. Iya. Jadi ini juga banyak kejadian ketika kita mau validasi NIK menjadi NPWP kawan pajak. Ketika dimasukkan NIK-nya, diklik validasi, ternyata muncul notifikasi NIK sudah terpakai di NPWP lain. Iya, artinya itu terjadi NPWP ganda. Dulu pernah ada cerita kawan pajak. Jadi ketika dulu ada namanya PEN ya, Program Penyehatan Ekonomi Nasional. Nah, ketika itu semua orang yang pernah punya sangkutan ke bank atau ke leasing itu dibuatkan NPWP secara otomatis. Akhirnya terjadi NPWP ganda sampai dengan saat ini. Kalau seperti itu, kawan pajak silahkan konfirmasi ke kantor pajak terdekat. Pajak terdekat. Kantor pajak terdekat saja dulu. Kalau misalnya dibutuhkan untuk penghapusan NPWP, nanti akan dibantu oleh kantor pajak terdekatnya. Untuk penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP, betul. Oke, dan prosesnya ini berapa lama Mas Eka ya? Untuk penghapusan NPWP lumayan lama ini ya. Lumayan lama ya. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan prosesnya, tapi itu batas maksimal itu begitu ya. Biasanya kita nggak sampai segitu lama lah. Biasanya kita nggak nyampe nggak segitu lama. Kecuali kalau tahu-tahu yang ngajukan penghapusan 1 juta orang kan nggak mungkin juga ya. Jadi biasanya kita cepet kok, tenang aja. Cepet kok kawan pajak. Jadi kawan pajak tidak usah khawatir apabila ada NPWP-nya terindikasi ganda. Langsung saja datang ke kantor pajak terdekat untuk melakukan penghapusan. Penghapusan NPWP salah satunya nanti. Salah satunya. Nanti dilihat yang mana yang dipakai begitu ya. Iya. Jadi seperti itu. Sudah 4 nih. Satu lagi nih. Berarti 1 voucher lagi nih Mas Eka. 1 voucher lagi. 50.000 ya, dapat Indomie 20 lah ya. Lumayan. Bulan bisa tuh Mas Eka. Ada lagi kah? Apa ada lagi pertanyaan dari kawan pajak? Ya, saya sambil sampaikan satu pesan sponsor mungkin ya. Oh, boleh Mas Eka. Jadi kawan pajak jangan lupa SPT tahunan itu sudah mulai bisa disampaikan per 1 Januari 2024. Untuk tahun pajak 2023. Per 1 Januari sudah bisa. 1 Januari 0001, nah itu udah bisa tuh. Udah masuk ke 1 Januari udah bisa. Jadi kawan pajak kalau mau berbondong-bondong lapor SPT
segera saja. Oke. Karena biasanya kalau mepet-mepet Udah rame Mas Eka. udah rame, Iya. betul begitu. Jadi mulai 1 Januari kawan pajak dapat langsung ke kantor pajak apabila membutuhkan bantuan dari Betul, kita. iya. Tapi ada cara cepat juga apabila kawan pajak udah menggunakan aplikasi e-filing Mas Eka ya. E-filing, ya. E-filing di DJP Online. DJP Online. Jadi untuk kawan pajak jangan lupa untuk melaporkan pajaknya di tanggal 1 Januari 2024 untuk tahun pajak 2023. Apakah ada lagi pertanyaan terakhir kita dari kawan pajak? Oh, tampaknya ada lagi nih. Wah, habis nih kayaknya nih. Iya. Pertanyaannya dari Galuh. Kalau lupa password pas mau melakukan pemadanan NIK di DJP Online, itu gimana ya Mas caranya? Oke. Oke, pertanyaan menarik juga nih Baik. Mas Eka. Kawan pajak, jadi kalau kita mau buka DJP Online, yang pertama tentu harus punya NPWP dulu. Betul. Betul. Harus NPWP. Harus punya NPWP dulu yang pertama. Yang kedua ingat passwordnya. Nah, Passwordnya. kalau passwordnya nggak ingat, terus kita ingat-ingat lagi, kita dulu udah pernah daftar belum ya? Jangan-jangan kita bukan nggak ingat ya, kita Iya. jangan-jangan belum pernah daftar nih. Belum pernah buat akun Mas Eka. Belum pernah buat akun. Nah, jadi kalau kita mau buat akun atau kita lupa passwordnya, kita butuh yang namanya EVIN. Oke. Nomor EVIN. Nomor EVIN itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari kantor pajak. Dari kantor pajak. Boleh WA ke Boleh kita, WA. boleh nanti kita kirimkan nomor EVIN-nya atau telepon ke kring pajak juga bisa. Oke, kering pajak 1.500 200 Mas Eka ya. 1.500 200 bisa. Oke. Gitu. Kirim email ke kita juga bisa harusnya. Oke, Tapi kirim email alamat juga emailnya bisa. apa ya? Alamat emailnya itu kpp.107@pajak.go.id. Oke. kpp.107@pajak.go.id. Oke, untuk persyaratannya itu untuk mendapatkan EVIN itu apa Mas Eka ya? Oke, untuk persyaratan EVIN, kita foto KTP-nya ini untuk pembuktian bahwa benar ya ini manusianya begitu ya. KTP-nya, kemudian kartu NPWP-nya, kemudian sama selfie bersama kartu NPWP dan KTP. Tenang, ini nggak bakal disalahgunakan untuk data pinjol kok, aman. Iya, berarti Aman, ini untuk data Anda semata-mata- terjamin dengan kami. Semata-mata untuk memvalidasi bahwa Memvalidasi. ini benar nih orangnya. orang yang Gitu, bersangkutan. iya. Berarti EVIN ini bersifat rahasia Mas Eka ya? Sangat rahasia, luar biasa rahasia ya. rahasianya. Jangan lupa pakai baju yang sopan kalau lagi selfie. Oke. Oke, kawan pajak tampaknya udah 5 penanya. 5 penanya sudah habis nih vouchernya nih. Iya, habis ini kawan pajak 5 penanya yang beruntung tadi akan mendapatkan voucher dari PP Pratama Subul Salam, voucher Indomaret senilai 50.000 Mas Eka ya? Betul. Oke, mungkin ini di ujung bincang kita sore ini Mas Eka, ada closing statement dari Mas Eka? Oh, oke. Mungkin satu aja ya. Jadi untuk wajib pajak yang dikelola oleh KPP Pratama Subul Salam, sayangnya ini ya, kita kurang lebih mirip dengan kondisinya dengan nasional. Oke. Jadi baru 82% yang 82%. tervalidasi begitu ya. Tervalidasi. Artinya ada 18% lagi yang belum tervalidasi. Dan itu mungkin salah satunya adalah kawan pajak yang ikut melihat live IG ini. Iya. Untuk itu jangan lupa untuk segera validasi NIK-nya, dan kalau misalnya ada rekan, saudara, tolong diberitahukan begitu ya. Kita ada program seperti ini, jangan sampai nanti pas butuh ke bank mau minjem duit, NPWP tidak aktif. NPWP-nya nggak aktif. Aduh, Waduh, kacau. kacau nanti. Aturan cair hari ini jadi bulan depan Jadi Mas Eka. mundur nanti. Jadi mundur. Iya, gitu ya mungkin. Oke, berarti closing statement dari Mas Eka, segeralah lakukan validasi NIK menjadi NPWP khususnya untuk kawan pajak di KPP Pratama Subul Salam ini. Betul. Mungkin itu aja Mas Eka ya. Oke. Akhir dari bisik bijak bicara asik bincang pajak kita ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.